Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Fungsi Lembaga Negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. MPR merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini karena para anggotanya merupakan para wakil rakyat yang dipilih dengan cara pemilihan umum. Fungsi MPR, fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara, maka tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah lembaga negara. Tugas dan wewenang MPR. Tugas dan wewenang MPR sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Tugas MPR antara lain memasyarakatkan ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelaksanaannya, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wewenang MPR antara lain mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya,
dari 2 paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi DPR dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan DPR memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Fungsi anggaran. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Fungsi DPD berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, DPD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. DPD mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. DPD ikut dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD berfungsi sebagai pemberi pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Tugas dan wewenang DPD. Detail tugas dan wewenang DPD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Mengajukan RUU kepada DPR terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal nomor 1, DPD bertugas dan berwenang menyusun sekaligus menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal nomor 1 tadi. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. DPD menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. DPD menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai bahan pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. DPD menyusun program legislasi nasional terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan presiden dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif atau kepala pemerintahan antara lain, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1. Pasal 4 Ayat 1 memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengatur proses pemerintahan berdasarkan batasan yang berada pada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif antara lain, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR menurut Pasal 5 Ayat 1. Jika usul rancangan undang-undang oleh anggota DPR, meskipun disetujui DPR,
tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Dalam pasal 21 ayat 2. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti undang-undang menurut pasal 22 ayat 1. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama-sama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD menurut pasal 23 ayat 1. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diusulkan kepada Presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu menurut pasal 23 ayat 2. Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara antara lain, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini menurut pasal 10. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Hal ini menurut pasal 11 ayat 1. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Ini menurut pasal 12. Presiden mengangkat duta dan konsul menurut pasal 13 ayat 1. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR menurut pasal 13 ayat 2. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Hal ini tercantum pada pasal 14 ayat 1. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR menurut pasal 14 ayat 2. Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang menurut pasal 15. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang pasal 16. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri menurut pasal 17 ayat 2. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Fungsi BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Seperti pada sebuah perusahaan, negara merupakan salah satu perusahaan yang sangat besar yang tentu saja menghasilkan banyak transaksi yang membutuhkan sebuah auditor khusus. Disinilah peran BPK bagi negara Indonesia. BPK mempunyai fungsi yang mirip seperti auditor, di mana BPK memiliki fungsi yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan juga tanggung jawab keuangan negara. Perlu diketahui, keuangan negara tentu saja telah menghasilkan berbagai macam transaksi dan semua transaksi tersebut tentu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Disinilah BPK berperan untuk memeriksa kegiatan tersebut. Mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Selain memiliki fungsi yang sangat penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, BPK juga memiliki fungsi lainnya yang tidak kalah penting, yaitu melakukan proses pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Setiap pengelolaan dan penggunaan dari uang negara wajib diawasi oleh lembaga keuangan negara yang satu ini. Peran BPK sangat penting untuk Republik Indonesia karena bersangkutan dengan keuangan negara. Tugas BPK. Tugas dan fungsi BPK yang utama yaitu bertugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia,
badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Badan layanan umum, lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Wewenang BPK. Wewenang yang dapat dilakukan BPK yaitu menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanaan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk atau atas nama BPK, membina jabatan fungsional pemeriksa, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan, dan memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Mahkamah Agung atau MA. Fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung terdiri dari fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas untuk membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir yang meliputi hal-hal berikut, yaitu semua sengketa tentang kewenangan yang mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut pasal 28, 29, 30, 33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku menurut pasal 33 dan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Hak uji material yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang suatu peraturan yang ditinjau dari isinya atau materinya dan bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi menurut pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan dapat diselenggarakan dengan baik menurut pasal 4 dan pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970.
Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap hal-hal berikut, terhadap pekerjaan pengadilan, tingkah laku para hakim, dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan, serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim menurut pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang terkait peradilan menurut pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri apabila dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur dalam undang-undang. Fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya menurut pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi menurut pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Fungsi administratif, badan-badan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara terorganisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi. Fungsi Mahkamah Konstitusi, fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Fungsi MK lainnya yaitu fungsi judicial review, meliputi memutus
sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Kewenangan MK. Kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kewajiban Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dalam pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang antara lain mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung, dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim oleh hakim.
aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.